Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Firly Safianawati dengan NIM 2221010 120. Di sini saya dari kelompok 7 dengan judul Manajemen Keuangan Pendidikan di Madrasah atau Sekolah. Baik, jadi materi pertama yaitu pengertian manajemen keuangan pendidikan. Jadi dalam bahasa Indonesia, istilah manajemen itu belum memiliki kata yang sepenuhnya seragam. Jadi beberapa istilah seperti pengelolaan, pengurusan, atau ketatalaksanaan sering digunakan secara bergantian. Secara umum, manajemen ini dapat dipahami dalam 3 bentuk. Yang pertama, sebagai suatu proses, sebagai sekelompok individu yang menjalankan aktivitas manajerial, serta sebagai gabungan antara seni dan ilmu dalam mengatur. Secara etimologi, kata manajemen ini berasal dari bahasa Latin, manus, yaitu artinya tangan dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Italia dikenal sebagai managere, yang berarti mengendalikan. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata to manage yang berarti mengatur atau mengelola. Nah, jadi intinya manajemen ini merujuk pada proses koordinasi serta pengawasan terhadap aktivitas orang lain agar tujuan tertentu itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, dalam konteks pendidikan, manajemen keuangan menjadi komponen utama dalam pengelolaan sekolah. Berdasarkan Depdiknas, manajemen keuangan mencakup pengelolaan administratif keuangan, meliputi perencanaan, pencatatan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Manajemen keuangan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemilik maupun pihak manajemen suatu perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang serendah mungkin. Jadi lalu memanfaatkannya secara maksimal, efisien, dan produktif guna memperoleh keuntungan. Nah, secara sempit, manajemen keuangan itu dapat diartikan sebagai kegiatan pencatatan keuangan atau tata buku. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, mencakup keseluruhan proses pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Proses manajemen keuangan ini melibatkan pengaturan dana melalui pemberdayaan orang lain yang pelaksanaannya ini mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap kegiatan keuangan. Dalam lingkungan sekolah, ini manajemen keuangan dimulai dari proses penyusunan anggaran hingga tahap akhir berupa pengawasan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Nah, itu yang disebut dengan manajemen keuangan pendidikan. Selanjutnya itu materi prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam bidang pendidikan itu perlu mengacu pada sejumlah prinsip utama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 48, ditegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilandasi oleh asas keadilan, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas kepada publik. Pada ayat 1 disebutkan bahwa prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan. Sedangkan ayat kedua menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur melalui peraturan pemerintah. Untuk menjalankan manajemen keuangan secara efektif di madrasah ataupun sekolah,
maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengelolaannya. Prinsip-prinsip manajemen keuangan madrasah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah transparan, kedua akuntabilitas, ketiga efektivitas, keempat efisiensi. Maksud dari transparansi yaitu berarti adanya keterbukaan. Dalam konteks pengelolaan keuangan di madrasah, setiap aktivitas keuangan itu harus dijalankan secara terbuka tanpa menyembunyikan informasi apapun, baik terkait asal dana, besaran anggaran yang tersedia, rincian alokasi penggunaannya, maupun bentuk pertanggungjawabannya. Keterbukaan ini bertujuan agar seluruh pihak yang memiliki kepentingan itu dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi tersebut. Akuntabilitas yang kedua, akuntabilitas yaitu merujuk pada kondisi di mana individu dinilai atas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam konteks manajemen keuangan, akuntabilitas ini berarti bahwa setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan selaras dengan rencana yang telah disusun. Pertanggungjawaban ini ditunjukkan kepada para stakeholder sebagai bentuk transparansi yang mendukung terbentuknya sistem manajemen yang bertanggung jawab. Akuntabilitas ini dalam manajemen keuangan madrasah berarti bahwa pengelolaan dana atau anggaran madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu efektivitas. Efektivitas itu mengarah pada pencapaian hasil yang berkualitas. Suatu sistem manajemen keuangan dikatakan efektif apabila mampu mengelola dana secara tepat guna dalam rangka mendukung kegiatan institusi pendidikan agar mencapai tujuannya. Hasil yang diperoleh pun harus sejalan dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah efisiensi. Prinsip efisiensi ini berkaitan dengan perbandingan optimal antara input dan output atau antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Input tersebut bisa berupa tenaga kerja, waktu, pikiran, serta biaya. Suatu kegiatan dianggap efisien jika dapat mencapai hasil yang ditargetkan dengan penggunaan sumber daya semaksimal mungkin atau dengan sumber daya tertentu dapat menghasilkan output sebanyak mungkin, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Efisiensi ini berkaitan dengan jumlah hasil yang dicapai dari suatu kegiatan. Menurut Zaiful Rashid, efisiensi ini adalah perbandingan antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud mencakup tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Perbandingan ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dikatakan efisiensi jika penggunaan sumber daya tersebut seminimal mungkin, namun mampu mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, dari segi hasil. Kegiatan dikatakan efisiensi jika dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu dapat menghasilkan hasil sebanyak-banyaknya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Baik, selanjutnya yaitu materi selanjutnya, prosedur penerapan manajemen keuangan pendidikan. Nah, manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan adalah elemen penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Aktivitas dalam manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan mencakup beberapa hal. Yang pertama, perencanaan anggaran, yaitu terdiri dari menyusun anggaran tahunan untuk pendidikan berdasarkan kebutuhan operasional program dan investasi. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai sumber
pendanaan seperti dana dari pemerintah, donatur, atau biaya pendidikan. Yang ketiga, memprioritaskan alokasi anggaran sesuai dengan tujuan dan prioritas pendidikan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan yaitu terdiri dari yang pertama, mengawasi aliran kas masuk dan keluar secara rutin. Yang kedua, memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Yang keempat, melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari yang pertama, melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pendidikan seperti buku, peralatan, fasilitas, dan lain sebagainya. Yang kedua, memastikan bahwa proses pengadaan berlangsung secara efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, pemeliharaan aset yang terdiri dari mengelola dan merawat aset pendidikan seperti gedung, peralatan, dan infrastruktur lainnya. Yang kedua, mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan aset secara berkala. Selanjutnya, pembayaran gaji dan tunjangan yang terdiri dari menyusun sistem pembayaran gaji dan tunjangan untuk staf pendidik dan tenaga kependidikan secara tepat waktu. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penggajian. Yang selanjutnya, audit dan evaluasi keuangan yang terdiri dari pertama, melakukan audit keuangan secara rutin untuk memastikan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, pelaporan dan pertanggungjawaban yang terdiri dari menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyampaikannya kepada pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, dewan pendidikan, atau masyarakat. Yang kedua, memastikan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dapat diakses oleh publik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.